Dalam video ini, saya bepergian ke seluruh penjuru dunia untuk mencari beberapa hewan paling eksotis di dunia. Mulai dari lautan biru yang dalam hingga sistem mangrove yang terpencil dan masih banyak lagi. Tapi ada tantangannya. Seiring tantangan ini berlangsung, hewan-hewan yang saya temui akan semakin ekstrim. Ini adalah monster. Perjalanan ini akan mendorong saya sampai ke batas kemampuan saya. Tapi, saya bisa jamin satu hal. Di akhir video ini, kita akan berhadapan langsung dengan salah satu makhluk paling eksotis di bumi. Dan kalau kamu ingin sesuatu yang eksotis, kami punya. Tapi pertama-tama, kita telah dijatuhkan di sebuah gugusan pulau di Pasifik Selatan dan kita harus melacak hewan pertama kita. Kita akan bergabung dengan anak-anak lokal karena mereka lebih mengenal perairan ini daripada siapapun. Dan semoga mereka bisa membawa saya ke tempat ikan-ikan besar bersembunyi. Kita punya Andre, teman saya, Marco, dan kita punya Andre. Andrew, sekarang kalian harus membantu saya beberapa hari ke depan untuk melacak beberapa hewan eksotis, oke? Ya. Oke. Teman-teman, lihat anak-anak ini, mereka akan membimbing saya teman-teman ke pulau-pulau yang paling gila. Rencana serangan untuk mencapai Kepulauan Virgin yang paling jauh. Ayo pergi. Perjalanan ini memang tidak pernah ditujukan untuk orang yang lemah hati. Kami menyeberangi hamparan lautan terbuka yang luas, bepergian dari satu pulau terpencil ke pulau berikutnya. Di sini, hidup terasa sangat nyata. Jadi anak-anak ini, saat mereka berada di pulau-pulau seperti ini, inilah yang mereka dapatkan untuk minuman, teman-teman. Ayo pergi. Menangkap makanan sendiri dan berkemah di beberapa tempat paling tak tersentuh di bumi. Pada malam hari, di sekitar api unggun, anak-anak itu berbagi cerita tentang makhluk misterius dan raksasa bawah laut yang bersembunyi di tempat yang dikenal sebagai Kepulauan Virgin. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, pulau itu akhirnya muncul di Cakrawala. Kita berhasil, bro. Lihat ini. Wuhuhu. Kita telah sampai di pulau-pulau tempat mimpi menjadi kenyataan. Ya ampun, ini pasti salah satu air terjernih yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Oh. Ya ampun, inilah alasan kenapa kami sudah bepergian selama 3 hari terakhir untuk sampai ke tempat ini, teman-teman. Lihat air di sekeliling saya. Ini seperti kolam renang raksasa. Ini pasti salah satu air terjernih yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Dan ini adalah Kepulauan Virgin. Wow, kita sudah sampai di Kepulauan Virgin, teman-teman. Kami sudah bepergian selama 3 hari terakhir dan akhirnya kami sampai juga. Lihat kondisi di sini. Ada air berwarna biru kehijauan, pantai berpasir putih, pohon kelapa, dan ini gila banget, bro. Inilah tempat tinggal hewan-hewan terbesar, teman-teman. Belum tersentuh oleh peradaban manusia atau dampak alam apapun. Saya bahkan belum pernah sejauh ini dalam hidup saya. Di pinggir pantai benar-benar ada bayi hiu. Kalian lihat? Lihat ini, bayi hiu kecil. Kalian lihat dia? Kehidupan alam di sini benar-benar tumbuh subur. Jangan khawatir teman-teman, saya rasa kita akan menemukan monster-monster luar biasa di sini. Kita bakal butuh banyak waktu di air hari ini. Kita harus sabar dan butuh semua keberuntungan agar bisa menemukan salah satu monster sejati lautan ini. Saatnya kita masuk ke air dan mencari para raksasa. Ayo. Hore! Airnya terlihat sangat jernih teman-teman dan ada begitu banyak ikan-ikan umpan di mana-mana. Saatnya kita berangkat.
anjingnya dapet. Wow, teman-teman, kita dapat ikan tuna. Lihat itu. Kita berhasil dapat ikan tuna gigi anjing di pulau-pulau ini. Inilah alasan kita melakukannya, teman-teman. Kita sudah melakukan perjalanan 3 hari terakhir dan akhirnya kita dapat monster dari laut dalam. Kalian lihat sendiri, tadi ada gelombang ikan tuna gigi anjing yang lewat. Gila banget. Peralatanku benar-benar dilipat habis kayak kursi lipat, teman-teman, sama satu tuna gigi anjing besar itu. Aku tembak dia. Ikan itu langsung turun ke bawah, masuk ke bawah karang. Kami meluruskan tombaknya dan akhirnya berhasil dapat ikan ini. Dan kita akan segera mengadakan pesta masak-masak paling spektakuler bersama anak-anak lokal. Semua ini nggak akan mungkin terjadi di pulau ini tanpa mereka. Jadi ayo kita bangun dan mulai acara ini. Ayo. Ya bala. Yoi. Guys, kita sudah menempuh perjalanan jauh dan semua ini untuk ikan yang satu ini. Dan gue mau kasih tahu kenapa. Ini adalah tuna gigi anjing dan bisa dibilang ikan yang paling kuat bertarung di lautan. Ikan-ikan ini benar-benar bisa merusak perlengkapan lo. Kalian lihat sendiri, gue tadi nembak, ikannya muter-muterin gue di karang, bikin tombak gue bengkok dan akhirnya rusak. Sekarang, mereka juga satu-satunya spesies tuna yang benar-benar punya gigi, guys. Mereka punya rahang besar dan mereka menguasai karang ikan-ikan ini. Mereka punya mata besar dan itulah kenapa mereka cuma keluar di malam hari. Mata besar itu memungkinkan mereka menangkap cahaya supaya bisa memangsa banyak ikan. Ikan-ikan ini benar-benar terdiri dari otot murni dan mereka sangat kuat. Kamu tidak bisa menghentikan mereka. Ini pasti rajanya lautan dan kita berhasil melakukannya. Woo! Setelah semua yang sudah kami lalui, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Memasak raksasa lautan ini di atas api dan menikmati jamuan bersama penduduk setempat. Itu enak banget, bro. Huhuhu. Iya, lihat itu. Kita dapat tuna yang bagus. Dagingnya ada di sana. Ayo kita makan, sayang. Ini hangat, ada aroma asapnya. Rasanya benar-benar enak, bro. Baiklah teman-teman, ayo, bantu aku menyantap ikan ini. Sudah seharusnya kita berbagi dengan anak-anak lokal. Ayo. Silakan sayang. Kami telah menemukan satu hewan yang luar biasa. Tapi perjalanan ini baru saja dimulai. Lokasi baru menanti dan taruhannya akan semakin tinggi. Ke tingkat yang benar-benar baru. Kami baru saja mendarat di medan paling gila yang pernah ada, teman-teman. Kami telah sampai di tempat di mana laut bertemu dengan ekosistem mangrove. Dan kami sudah memegang busur dan anak panah serta ransel kami. Dan kami akan segera mulai menjelajah untuk hewan-hewan paling eksotis di dunia. Hewan-hewan ini punya kemampuan untuk memutuskan jari-jariku, teman-teman. Tapi kami akan berada di sini menembakkan panah melihat apa yang bisa kami temukan. Kalian bisa lihat sekarang, air pasang sudah benar-benar surut. Dan kita punya ekosistem mangrove yang gila ini. Jujur saja, aku sama sekali nggak tahu apa yang akan kita temukan di sini. Aku bawa busur dan anak panah kalau kita menemukan ikan aneh atau semacamnya. Dan juga predator paling gila. Kita akan mengikuti aliran sungai ini sekarang karena aliran ini akan membawa kita ke tempat hewan-hewan bersembunyi. Lihat betapa jernihnya air ini. Oh, aku baru saja melihat sesuatu. Oh. Shh, ada kepiting kecil di sini. Tidak. Tidak, 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 tidak. Lihat capit kecil ini, dan itu sebenarnya untuk mencengkam. Yang satu sebenarnya akan mencabik-cabik potongan daging, sangat dominan di satu sisi, dan di sisi lainnya dia hanya punya capit kecil. Kita akan mengambil mangkuknya dan terus menjelajah. Kita sedang memasuki medan yang lebih lebat sekarang. Aku baru saja melihat sesuatu di depan sana. Aku akan mengejarnya. Lihat, apakah kita bisa menangkapnya? Dia ada di sana, dia ada di sana, dia ada di sana. Lihat dia, ini gila banget. Dia mau gigitku. Dia menjepitku. Tidak, aku tidak ingin mengganggunya lagi. Kamu bisa lihat. Kepitingnya kelihatan bagus. Baiklah, kembalikan dia. Sekarang kita benar-benar masuk ke bagian yang benar-benar lebat. Semoga saja kita tidak berhadapan langsung dengan buaya, karena mereka memang ada di sini. Aku baru saja menemukan sesuatu yang paling gila. Ini benar-benar gila, bro. Ini seperti alien, benar-benar alien. Ini luar biasa. Kalian lihat ini sekarang. Lihat dia sedang makan di sini. Itu benar-benar gila, bro.
Aku hampir tidak bisa bergerak di sini sekarang. Jadi kurasa aku harus keluar dari sini dan mengikuti jalur itu. Lihat semua benda ini. Kasih tahu aku di kolom komentar, apakah kalian berani berjalan di atas ini? Mereka langsung menusuk ke telapak kakiku. Bisa dibilang rasanya nggak enak banget. Di sini ada banyak sekali ikan kakap kecil-kecil. Lihat mereka. Mereka semua ada di kakiku. Wow, lihat ini. Ada lagi nih benda kayak gini yang mirip alien. Lihat ini. Mulainya dari sini, naik ke atas, dan terus sampai ke sini. Dan disitulah dia makan. Beritahu saya di kolom komentar kalau kalian tahu itu apa. Kelihatannya seperti semacam teripang laut atau sesuatu seperti itu. Tapi ini benar-benar seperti makhluk alien, lihat saja. Saya bahkan tidak tahu apakah saya harus menyentuhnya. Ada sekelompok ikan belanak. Tepat di dekat pohon-pohon bakau di sini. Oh, aku baru saja melewatkan seluruh gerombolan ikan itu, bro. Sebenarnya aku agak khawatir ada buaya di sini, jujur saja. Kita akan terus bergerak, lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Wah, jujur saja, barusan meleset tepat di atas kepala ikan itu. Itu tadi nyaris saja. Kita akan mengikuti kolam pasang surut ini sampai ke tebing di sana. Dan menurutku, itu akan jadi tempat yang bagus. Lihat ini, lihat ini, lihat ini. Kita dapat tiram. Itu akan jadi camilan kecil. Kurasa kita buka saja yang ini sekarang. Itu akan memberi kita energi untuk terus berjalan dan melihat apakah kita bisa menemukan lebih banyak predator. Ayo kita makan. Kalau tiramnya seperti itu, saya mau. Saya sebenarnya tidak terlalu suka tiram. Kadang-kadang rasanya agak berlumpur, tapi yang satu itu rasanya asin, creamy, dan sangat mudah ditelan. Kita masih belum menemukan predator besar yang kita cari, teman-teman. Kita hampir sampai di laut. Di sini ada banyak kolam pasang surut. Saya ingin melihat apakah ada sesuatu di sekitar sini yang mungkin punya perangkap. Wow, lihat ini. Lihat benda ini. Itu anjing besar. Kita dapat burung camar. Ayo, luar biasa sekali. Itu yang besar, dan dia juga lemas. Teman, kamu punya masalah ya? Pergi dari sini. Kalian tahu kami suka burung camar penembak pistol air. Kami menemukannya di mana-mana. Aku tidak bisa lepas dari mereka. Ini kepiting paling aneh yang pernah aku lihat seumur hidupku. Makhluk ini benar-benar seperti aku. Lengan dan kakinya paling panjang, tapi badannya kecil banget. Gila sih. Oke, kita lepasin dia. Teman-teman, aku baru saja melihat seekor kepiting. Sekarang dia sedang duduk di tepi lubangnya. Kalau dia melihatku, dia akan langsung masuk kembali ke dalam lubang. Kita harus mengejarnya dan bergerak sangat-sangat cepat, lalu mencoba mengeluarkannya sebelum dia masuk ke lubangnya. Dia sedang duduk di sana, tepat di bawah pohon itu. Kita harus mengejarnya dan mencoba mengeluarkannya. 3, 2, 1. Ayo, ayo, ayo. Oh. Apa? Dia sudah mati. Apa-apaan ini? Lihat itu di sana. Itu kepiting betina kecil. Dia sudah mati. Apa-apaan ini? Aku penasaran apa yang terjadi padanya. Masih ada pasangan di dalam tubuhnya, tapi dia tidak bergerak. Dia tadi duduk di sini. Dia sudah siap untuk kembali turun ke lubangnya. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada kepiting betina ini. Kamu bisa tahu itu betina dari sini, karena dia punya kantong besar dan disitulah dia membawa semua telurnya. Sial banget, bro. Aku benci melihat hewan-hewan mati seperti ini. Yang itu kita nggak bisa makan. Pasti ada terlalu banyak bakteri, parasit, dan segala macam di dalamnya. Jadi, kita harus meninggalkannya di sini. Aku yakin kepiting lain mungkin akan memakan ini, atau ikan-ikan dan semua yang ada di sekitar sini. Iya, ada beberapa siput di dalamnya. Mereka akan memakan kepiting itu. Sial, bro. Kupikir itu kepiting kita. Aku sampai menerekamnya tadi. Baiklah, kita harus terus bergerak lebih dalam ke hutan bakau. Lihat, apakah kita bisa menemukan yang lain? Sebenarnya di kerajaan hewan, teman-teman, kepiting-kepiting ini benar-benar gila. Yang dilakukan oleh pejantan sebenarnya adalah mereka menempel pada betina, lalu mereka benar-benar langsung kawin. Dan si betina tidak punya pilihan lain selain kawin dengan pejantan itu. Jadi pejantan besar di sini yang sedang kita buru, merekalah penguasanya. Mereka bisa mengambil betina mana saja yang mereka mau dan memilih seenaknya.
Baiklah, aku akan terus mengikuti aliran sungai kecil ini. Semua kepiting sebenarnya akan keluar masuk lewat sini saat air surut. Aku baru saja melihat seekor kepiting, bro. Dia pasti terjebak di sini saat air pasang. Lihat tuh, dia berkamuflase. Kamu lihat dia di situ? Satu-satunya alasan aku tahu dia di sini karena dia mengeluarkan gelembung. Tapi dia bersembunyi jauh ke dalam. Ini bakal jadi pertarungan yang seru. Baiklah, aku akan coba mendekat diam-diam dari belakang lalu menangkap capitnya. Soalnya makhluk ini kelihatan seperti monster beneran. Ini kepiting monster, bro. Mari kita lepas ransonya. Taruh di sini saja. Oh, astaga. Itu adalah monster. Astaga. Oh, dia sangat kuat. Oh ya, aku menangkapnya. Ya ampun. Dia sangat kuat. Lihat itu. Ya ampun. Lihat itu. Itu benar-benar monster. Benda itu sangat besar. Baiklah, ayo lanjutkan. Ya, dia mencoba menangkapku. Lihat itu. Itu di sana adalah predator utama, bro. Lihat benda itu. Lihat cakar-cakarnya. Itu benar-benar raja ekosistem mangrove. Hewan ini memiliki tingkat testosteron tertinggi kedua dari semua hewan di planet bumi. Kami sudah berburu seharian untuk hewan ini dan akhirnya kami mendapatkan monster. Ini dia. Disinilah semua kekuatan berasal. Cakar-cakar raksasa ini. Itulah yang mereka gunakan untuk menjepit mangsanya dan membunuh apa saja. Sekarang mereka punya 6 kaki di setiap sisi di sini. Yang di samping sini, yang runcing ini, itu yang benar-benar membantu mereka bergerak. Dan kaki renang di bagian belakang, itu yang benar-benar mendorong mereka di dalam air. Wajah mereka benar-benar terlihat aneh, hampir seperti alien. Mereka hidup di lumpur dan entah bagaimana daging mereka sangat manis. Itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Kita menangkap hewan ini, kita akan menyalakan api dan memasak dengan cara terbaik. Ayo! Ya ampun, busur dan anak panahnya mulai terbakar. Aku juga hampir terbakar. Api! Baiklah, sekarang kita akan mencuci kepiting itu. Kalian bisa lihat warnanya mulai makin merah. Itu gila. Cangkangnya memang punya pigmen seperti itu, dan saat dipanaskan, warnanya akan berubah. Warnanya berubah dari coklat menjadi merah paling terang. Kepiting itu sudah hampir matang. Mari kita angkat. Warnanya seperti merah muda terang banget. Hanya ada satu cara untuk melakukannya. Kita akan ambil bagian paling besar seperti permen lollipop. Itu adalah capit raksasa untuk makanan kita. Dan lihat betapa juicy-nya. Kita benar-benar berhasil, bro. Kepiting lumpur raksasa. Ayo lanjut. Kita sudah menemukan beberapa hewan paling eksotis di planet ini. Tapi yang akan kita cari berikutnya benar-benar berada di kelasnya sendiri. Selamat pagi teman-teman, dan kita sedang berada di pulau yang luar biasa ini. Gila banget, bro. Untuk menyelesaikan tantangan melacak hewan-hewan paling eksotis di dunia ini. Di sini tidak ada kota, tidak ada jalan, tidak ada peradaban manusia selama ratusan mil. Ini adalah wilayah liar. Dan ada alasan mengapa beberapa makhluk paling eksotis di planet ini menyebut tempat ini sebagai rumah mereka. Aku punya firasat penemuan terakhir kita akan menjadi yang paling luar biasa sejauh ini. Tapi untuk menemukan hewan ini tidak akan mudah. Aku benar-benar merasa kelelahan pagi ini, dan tubuhku benar-benar sudah kehabisan tenaga sekarang. Jadi hanya ada satu hal yang kita butuhkan. Kita punya minuman penyegar cepat kita di hutan ini. Saatnya membuka minuman ini dan langsung diminum. Ini akan jadi energi yang kita butuhkan hari ini. Ayo kita minum. Siap? Wuhuhu. Kita sudah segar lagi, kita siap berangkat. Ayo pergi dari sini. Ayo naik perahu dan mulai jelajahi pulau ini.
Kita harus mencari ikan besar dan kita akan masak-masak gila-gilaan untuk menyelesaikan tantangan ini. Ayo bro, wuhuu! Oke, air di sini benar-benar biru seperti Gatorade. Kita meninggalkan pulau itu, kita akan mulai menjelajah. Aku dan kalian semua, pulau terpencil, air sebening kristal. Inilah alasan kita melakukan semua ini, bro. Oke guys, kita sudah sampai di Laut Biru Pekat. Hari ini kita pakai alat keren ini, kita bawa meriam besar. Ayo langsung nyebur ke air. Biru Pekat, ayo kita lihat ada apa di bawah sana bro. Ayo berangkat. Guys, itu salah satu penyelaman tergila yang pernah ada. Dan kalau kalian mau yang eksotis, kita punya. Lihat ini. Ini adalah belut morai raksasa. Lihat deh, panjangnya pasti lebih dari 1 meter. Kalian lihat tadi waktu saya tembak dia langsung tumbang, mati seketika, persis seperti yang kita inginkan. Tembakan mematikan. Dia nggak merasakan sakit sama sekali. Ini benar-benar seperti ular piton raksasa di lautan. Lihat warnanya, ya ampun. Ini pasti salah satu hewan paling gila yang pernah saya tembak seumur hidup saya. Di pulau-pulau sini teman-teman nggak ada yang akan terbuang sia-sia. Kita akan ambil sebagian dari ini dan semuanya akan diberikan untuk makan penduduk desa di sini. Dan mereka pasti suka. Mereka benar-benar suka makan belut morai ini. Saya sendiri belum pernah coba sebelumnya teman-teman. Jadi hari ini akan jadi pertama kalinya saya makan salah satu dari ini. Inilah inti dari semuanya teman-teman. Mencoba spesies baru, berbagi dengan penduduk lokal. Dan bro, di sana ada salah satu hewan paling gila yang pernah ada. Kita akan melihat lebih dekat hewan ini. Ini pasti salah satu hewan paling gila dan paling eksotis yang pernah saya tangkap dalam hidup saya. Bentuknya seperti ular piton lautan. Makhluk ini punya gigi dan mulut paling aneh yang pernah saya lihat seumur hidup saya.
Nah, mereka punya gigi yang menghadap ke belakang yang sebenarnya berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Dan kemudian yang mereka lakukan setelah itu adalah berputar, lalu itu akan benar-benar memutus, saya rasa, sepotong daging. Makhluk ini bisa sampai bikin tangan saya putus, sebegitu gilanya. Mereka punya bakteri di giginya yang benar-benar bisa menginfeksi apa saja, teman-teman. Mari kita lihat pola pada hewan ini. Ini salah satu alasan yang membuatnya begitu eksotis. Lihat warna-warnanya itu. Itulah warna-warna yang membuatnya menyatu dengan seluruh terumbu karang. Semua warna bercak ini seperti warna-warna fluoresen, seperti coklat, hitam, hampir seperti batu. Dan mereka akan menyatu dengan batu-batu itu. Dan kemudian saat ikan lewat, mereka akan diam-diam keluar, menangkapnya, lalu biasanya langsung kembali masuk. Kita akan mengambil sebagian kecil saja. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya, tapi kita akan langsung saja. Saya akan mulai menyusuri rongga perutnya. Mari kita lihat apa saja yang sudah dimakannya. Perutnya cukup kosong. Tidak banyak isinya di sana. Kita akan ambil sedikit daging darinya, dari bagian ekor di sini, dan ini akan menjadi makanan kita. Mari kita lihat seperti apa dagingnya. Ini terasa licin, hampir seperti lemak. Kulitnya pasti tebalnya sekitar 1 mm. Lihatlah di sana. Kita baru saja memotong sepotong belut morai ini. Ini pasti potongan daging paling aneh yang pernah ada dari makhluk ini. Kita sudah dapat potongan daging itu. Baiklah, kita akan menyimpan ini, masukkan ke dalam ember. Kita akan memberikannya kepada kapten. Dia pasti akan menyukainya. Aku sama sekali tidak tahu rasanya seperti apa, tapi tidak ada salahnya mencoba. Ayo. Ini akan diasap. Kayu bakar. Sempurna. Kita akan langsung taruh ini di atas api. Wah, luar biasa, bro. Dan ini adalah salah satu hewan paling gila dan paling eksotis yang pernah ada, teman-teman. Kita berhasil mendapatkannya di hari terakhir. Wah, lihat itu. Kita punya belut bakar, semoga berhasil. Balok samping kita nggak terbakar. Matahari terbenam di cakrawala di hari gila lainnya sambil menunggu belut kita matang. Teman-teman, ini adalah hal yang sangat istimewa, bisa mendapatkan makanan di pulau-pulau seperti ini, apalagi belut yang indah ini, dan membagikannya dengan masyarakat setempat. Itu sangat berarti bagi mereka. Dan inilah inti dari semuanya, api unggun di pantai. Aku dan kalian semua. Wuhuu! Sekarang kita sedang menikmati belut morai raksasa. Gak ada yang bisa seperti kita, bro. Ayo, lanjut. Baiklah, makanan kita sudah siap. Saatnya telah tiba. Akhirnya kita dapat daging juga. Lihat belut kita di sini. Oke, kita akan memotong ini. Kita akan ambil sepotong daging. Lihat itu, ada lapisan lemak seperti daging babi. Itu dia, tepat di sana. Sepotong belut morai. Ini adalah salah satu tantangan paling gila yang pernah ada. Baiklah, ayo kita habiskan. Ini sangat berlemak, hampir seperti daging babi. Gila banget, astaga. Tapi rasanya sebenarnya benar-benar enak. Wow, siapa sangka belut morai rasanya cukup enak. Benar-benar berlemak, jauh lebih berlemak daripada ikan. Tapi aku pasti akan mencicipi daging ini, 100%. Ini adalah salah satu tantangan tergila yang pernah ada. Kalau kamu suka video ini, tolong dukung dengan like dan subscribe. Ada lebih banyak video di sini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Banyak cinta. Shee-ho!